karena mau menjadikan Bali sebuah daerah pariwisata. Saya bilang pada Presiden, Bapak jangan macam-macam loh sama Bali. Saya seperapat Bali. Buat para pendukung Ganjar dan Mahfud yang hari ini sibuk teriak-teriak bahwa akan ada potensi kecurangan atau penggunaan tangan-tangan kekuasaan negara di dalam pemilu presiden 2024 terhadap satu capres tertentu, saya ingin katakan bahwa Anda sungguh lebay, bahkan sangat lebay. Halo lo, angka 3 jari wong Jawa angka sial. Soale tali mayit iku ana 3. Angka togel ya ngono, 03 kuwi angkane wong mati. Ketiga, Tommy Soeharto. Adian, Tommy Soeharto itu adalah mantan adik iparnya Pak Prabowo. Nggak layak kau kaitkan ke Pak Prabowo, Adian. Kau itu sarjana hukum, kau bilang, malu kampusmu kalau kau begitu. Sama seperti ini, Adian. Kalau kau dikaitkan sama adik iparmu, kandung, terpidana kasus narkoba yang terakhir lepas dari tahanan LP Tangerang. Kan adik iparmu itu terpidana narkoba, Adian. Dikaitkan sama kau layak tidak? Kan tidak layak kan? Apalagi dalam pencalekanmu, anggota dewan kau. Ya dia berbuat itu ya dia, kau kan enggak. Karena mau menjadikan Bali sebuah daerah pariwisata. Saya bilang pada Presiden, Bapak jangan macam-macam loh sama Bali. Saya seperapat Bali loh. Lo betul. Ketika mau dibuat yang namanya bandara lagi di Buleleng, saya ngomong sama beliau, ndak, ini warga negara Bali, saya bilang, ya kalau Bapak mau bikin, saya akan protes. Nomor 1, why? Karena itu hanya kehidupannya bagi kalangan menengah ke atas, tidak bagi masyarakat Bali. Nggak jadi, rupanya lumayan juga, ada yang takut sama saya. Betul, saya dihadapi 4 menteri untuk meyakinkan no. Sekali saya no, itu yang saya bilang, dari daerah Bali Buleleng itu kasar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami masyarakat Bali Utara tidak mendukung capres dan cawapres dari PDIP karena Megawati tidak setuju ada bandara di Buleleng. Kami ingin pekerjaan, kami jauh dengan peradaban, kami lapar, kami miskin. Supaya bandara segera ada dibangun di Buleleng. Hidup Buleleng! Hidup! Hidup Buleleng! Hidup! Hidup Buleleng! Hidup! Baik sahabat sekalian, setelah kita menyaksikan video ini, baru tersadarkan bahwa sesungguhnya presiden dari Partai PD Perjuangan itu tidak lebih dari hanya seorang petugas partai. Hal itu tentu telah dirasakan oleh Presiden Jokowi, dan dari video ini kita belajar mengapa Presiden Jokowi lebih mendukung calon presiden dari partai lain. Karena ya seperti ini, ketika ia sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif, yang memiliki visi misi untuk membangun bangsa Indonesia ini, pemerataan pembangunan dari ujung timur hingga ujung barat. Salah satunya adalah rencana pembangunan bandara di daerah Buleleng di Bali Utara. Ternyata yang menjadi batu sandungan Presiden Jokowi untuk membangun bandara tersebut adalah Ketum Partai PD Perjuangan sendiri, yakni Ibu Mega. Tadi kita mendengarkan dan menyaksikan videonya, sungguh-sungguh menyakitkan. Saya sebagai orang yang bukan warga Bali, itu saja merasa sakit. Mengapa Presiden ingin membangun bandara tetapi dihalang-halangi oleh ketum partainya, yang hanya dasarnya bahwa ia sendiri adalah orang Bali. Lalu kira-kira ada maksud apa ketum Partai PD Perjuangan, Ibu Megawati ini, menghambat pembangunan bandara di Buleleng, Bali tersebut? Ada apa sebenarnya? Hal ini memang sangat menyakitkan warga Buleleng, sehingga kita melihat dari video tadi, mereka serempak mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mendukung capres dan cawapres dari Partai PD Perjuangan. Hal ini mereka rasa bahwa pasti nanti akan sia-sia, karena ketika capres maupun cawapres dari PD Perjuangan memenangkan pilpres nanti, mereka tidak selebihnya
atau tidak lebihnya menjadi seorang petugas partai semata, tetapi tidak memiliki kekuatan atau hak prerogatif lainnya, termasuk membangun bangsa ini dengan membangun infrastruktur, termasuk salah satunya adalah bandara. Dari video ini memang kita saksikan bagaimana otoriternya seorang Megawati Soekarno Putri yang menahan presiden untuk jangan dilanjutkan lagi pembangunan itu. Bahkan dengan bangganya dia katakan ada 4 menteri yang dihadirkan untuk meyakinkan, tapi tetap dia tolak. Ini ada apa sebenarnya? Bukankah dengan dibangunnya bandara justru akan menambah atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut? Memang ini sangat disayangkan. Sehingga dari video ini saya makin yakin mengapa Jokowi lebih memilih untuk mendukung calon dari partai lain. Karena intervensi yang begitu tinggi, yang begitu kuat dari ketum partainya. Intinya adalah kita berharap agar saudara Adian Apitupulu ataupun saudara Hasto Kristianto dapat membuktikan seperti apa yang dikatakan bahwa beberapa waktu lalu dalam tayangan sebuah video menyebutkan ada yang minta rekomendasi menjadi gubernur, kami terima, kami berikan. Ada yang minta rekomendasi menjadi presiden, kami berikan. Ada yang minta rekomendasi anaknya jadi wali kota, kami berikan. Begitu pula dengan mertua. Nah, hal yang hampir sama juga dilakukan dengan Hasto Kristianto, yaitu di mana Hasto menyebutkan bahwa yang pertama adanya intervensi dari sekitar istana mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kita minta saudara Hasto juga menunjukkan intervensinya itu dari sisi yang mana dan buktinya itu seperti apa. Yang kedua, saudara Hasto menyebutkan bahwa adanya dia mengatakan dalam sebuah podcast bersama Akbar Faisal, dia sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Pratikno dengan mengatakan bahwa Menteri Pratikno menangis. Ketika ditanya sama Akbar Faisal, menangis dari mana? Tidak, itu hubungan kami komunikasi lewat WhatsApp. Ini menangis yang mana? Ini jangan halu lah. Artinya bahwa sekelas politisi yang sudah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia politik secara intelektual harus bisa menunjukkan, jadi tidak halusinasi yang disampaikan. Yang ketiga, ada penyebutan mahkamah keluarga oleh Hasto Kristianto. Nah, artinya rangkaian-rangkaian ini jelas sudah adanya indikasi-indikasi yang pembusukan terhadap pemerintah, pembusukan terhadap pemerintah, terutama terhadap Presiden Joko Widodo. Di mana kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo harus ditempatkan di tempat yang seharusnya kita hargai dan kita hormati sebagai kepala negara. Gitu kawan-kawan. Ada pertanyaan mungkin? Oh, tapi laporan ini udah diterima dari Barreskrim atau gimana? Jadi laporan ini sudah diterima sama Barreskrim dan memang kita akan lanjutkan ke cyber ke diri cyber untuk dipelajari selanjutnya, dan untuk kelengkapan datanya nanti mungkin 2-3 hari ini kita akan datang sini lagi. Untuk bukti yang sudah dibawa hari ini apa aja? Hari ini kita sedang mempunyai kelengkapan aja sama cyber karena ada pertimbangan khusus. Pertimbangan khususnya adalah menyangkut video yang beredar di sosial media, jadi memang harus dilarikan ke sana. Tapi intinya adalah laporan kami ini sekaligus menepis bahwa, bukan menepis, laporan kita ini sekaligus memberikan edukasi politik. Jadi kita melihat bahwa siapapun nanti, dan kita tahu bahwa Lingkar Pemuda Indonesia saat ini memberikan dukungan penuh kepada salah satu pasangan calon, dan kita berharap bahwa tidak ada lagi, memang kita harus tegas, kita memberikan dukungan penuh terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dan kalau nanti kita berharap semuanya dan rakyat Indonesia juga kita yakin bahwa bukan hanya sekedar elektabilitas, bukan hanya sekedar dari survei, bahwa kita yakin masyarakat Indonesia membutuhkan sosok Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming untuk membawa arah bangsa ini lebih baik. Dan edukasi politiknya adalah tidak ada lagi jika nanti salah satu ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju mengatakan bahwa kalau tidak ada Airlangga Hartarto atau tidak ada Golkar, Pak Prabowo Subianto, Pak Gibran kasihan deh. Atau begitu juga dalam Zulkifli Hasan, kalau tidak ada PAN, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran kasihan deh. Ini adalah hal-hal yang menunjukkan tidak memberikan privilege, elegansi politik terhadap seorang presiden.
Dan yang ketiga yang kami harapkan nanti kepada siapapun ketua umum partai agar ketika mengalami atau mengadakan misalkan pertemuan politik penting, tidak misalkan Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto, ya misalkan pertemuan politik penting. Saya tidak ingin tuh anak itu kami ambil gambar seperti ini gitu. Itu pertemuan penting. Ini memberikan edukasi yang buruk dalam dunia politik. Ya apalagi ya, sosok kepala negara, pertemuan penting ini memberikan edukasi yang buruk kepada publik. Itu aja. Baik sahabat sekalian, ternyata ya Sekjen Partai PD Perjuangan dan juga kader dari PDIP, Adian Pitupulu dilaporkan di Bareskrim karena mencemarkan nama baik Presiden Jokowi. Ini berita yang ditampilkan dan disampaikan dalam video tadi. Dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan kader PDIP Adian Pitupulu ini dilaporkan atas dasar pencemaran nama baik ya. Dan ada banyak hal yang disampaikan. Mungkin ini juga terkait dengan ya elektabilitas pasangan dari PDIP yang kian merosot hingga saat ini. Dan perlu juga kita dengarkan bahwa apa yang disampaikan oleh abang di video tadi, bahwa ternyata ada satu drama yang memang tidak elok ketika Presiden Jokowi bertemu Ibu Megawati, lalu Ibu Puan mengambil foto dan video selfie kala itu. Dan ini memang kalau dilihat secara ya norma ya kurang pas sebenarnya. Ini kan tentunya pembicaraan yang cukup penting antara seorang kepala negara dan juga ketum partai. Tetapi seorang anak, ya sekalipun juga pejabat, tetapi mengambil foto selfie dengan gaya seperti itu, hal ini juga memang menjadi dasar pertimbang dan pemikiran rakyat, warga, bagaimana melihat partai yang memang sudah membesarkan beberapa tokoh politik nasional, tetapi sangat disayangkan hanya karena etika atau cara seperti itu yang justru menurunkan elektabilitas partai bersama dengan pasangan yang telah diusung dari partai PD Perjuangan ini. Dan ya dari menyambung dari video pertama tadi, bagaimana seorang ibu ketum partai PD Perjuangan Ibu Megawati menegaskan dan mengingatkan Presiden jangan coba-coba untuk membangun bandara di Bali. Ini saja salah satu contoh praktis. Memang benar Ibu Megawati sering ingatkan bahwa Presiden juga adalah petugas partai. Ya, kalau namanya petugas partai berarti pembantu partai, di mana di situ ada ketumnya. Dan hal-hal seperti ini memang perlu dilihat kembali. Ya kalau memang mau elektabilitas Ganjar Mahfud meningkat, hal-hal seperti ini perlu dievaluasi kembali. Halo lo, angka 3 jari wong Jawa angka sial. Soale tali mayit iku ana 3. Angka togel ya ngono, 03 kuwi angkane wong mati. Jadi rumah tangga iso hancur gara-gara orang ketiga. Kocak benar ya netizen ini. Ya bagaimana dia menganalisa ya angka 3 menurut orang Jawa, ya entah benar atau tidak, saya sendiri bukan orang Jawa ya kurang paham bahasanya ini, tetapi menurutnya bahwa angka 3 itu sial menurutnya. Dan berbicara soal angka 3 di saat-saat politik seperti saat ini ya kita bisa mulai bisa berspekulasi ini ditujukan untuk siapa, untuk kelompok mana dan seterusnya. Buat para pendukung Ganjar dan Mahfud yang hari ini sibuk teriak-teriak bahwa akan ada potensi kecurangan atau penggunaan tangan-tangan kekuasaan negara di dalam pemilu presiden 2024 terhadap satu capres tertentu, saya ingin katakan bahwa Anda sungguh lebay, bahkan sangat lebay. Sampai saat ini saya sangat bingung bagaimana caranya negara atau kekuasaan yang Anda maksud itu menggunakan tangan-tangannya untuk membicara tentang satu capres tertentu. Kita harus bicara tentang pemilu misalnya, dalam hubungannya dengan eksekutif, maka pemilu akan erat kaitannya dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Siapa Menko Polhukam kita? Menko Polhukam itu adalah cawapres Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa akan ada tangan-tangan kekuasaan yang bisa menggunakan mereka? Dia itu cawapres Anda. Apakah dia akan bersedia menjadi tangan kekuasaan untuk melakukan kecurangan mendukung capres lain? Terus kalau kita bicara tentang kriminalisasi atau perbuatan kriminal atau perbuatan pidana misalnya terkait penanganan Polri dan segala macam, kita akan bicara tentang Menteri Hukum dan HAM. Siapa Menteri Hukum dan HAM kita hari ini?
kader partai yang mengusung Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana caranya misalnya kekuasaan itu menggunakan tangan-tangannya dalam hubungannya dengan tindakan pidana atau kriminalisasi tersebut? Lalu jika kita bicara tentang penggunaan kekuatan atau kekuasaan dari jalur privat misalnya, jalur rahasia, maka kita harus bicara bahwa kepala badan intelijen negara kita hari ini adalah orang yang dekat dengan partai yang mengusung Ganjar Mahfud. Lalu bagaimana kita bisa bicara bahwa itu juga akan digunakan? Hari ini tangan-tangan kekuasaan yang dekat dengan capres tertentu yang Anda maksud itu adalah Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan lain-lain. Emang bisa kita bahas pemilu dengan Menko Perekonomian? Emang bisa kita menggunakan tangan-tangan Menteri Perdagangan untuk pemilu? Kan nggak mungkin, nggak logis. Maka kalau Anda sibuk menuduh hari ini, justru menurut saya tuduhan terhadap bahwa Anda yang berpotensi menggunakan kecurangan itu jauh lebih masuk akal dan mendasar daripada apa yang Anda sampaikan di ruang publik hari ini. Jangan-jangan Anda yang curang nanti. Tangan-tangan kekuasaan itu kan milik Anda. Yang melingkari keputusan pemilu itu kan milik Anda. Kira-kira begitu. Baik, analisis Netra ini menyampaikan atau mengingatkan kita akan pernyataan dari Partai PDIP dan juga tim sukses atau pendukung dari Ganjar Mahfud yang seringkali menyatakan bahwa ada tangan-tangan yang memiliki kuasa yang ikut campur dalam pemilu yang hasil akhirnya menjadi tidak adil ya, atau ada kriminal dan lain-lain. Hari ini sudah digambarkan oleh analisis Netra tadi yang mengatakan bahwa kalau berbicara soal politik hukum dan keamanan, justru Anda berbicara menyinggung atau menyindir calon wakil presiden Anda sendiri, yakni Mahfud MD. Berbicara soal keterlibatan mungkin ya dalam hal ini adalah soal hukum dan keamanan lainnya yang lebih spesifik. Di situ ada Yasona Lawli, yaitu juga adalah salah satu kader dari Partai PD Perjuangan yang mengusung Ganjar. Kemudian secara kerahasiaan dalam hal ini terkait dengan intelijen negara, justru Kepala BIN saat ini adalah orang paling dekat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga menurut Bang Netra tadi, bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Ganjar Pranowo itu ibaratnya menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Karena keraguannya terhadap pemilu yang tidak adil, ada kecurangan dan sebagainya, justru yang memiliki potensi itu ada dalam pihak mereka. Karena ya kementerian terkait seperti Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, itu justru ada di kubunya PDIP. Dan kalau dilihat dari kubunya Prabowo, di situ hanya ada Menko Ekonomi, Menteri Perdagangan, dan itu memang sangat tidak mungkin berbicara soal politik dalam hal ini Pilpres dikait-kaitkan dengan ekonomi dan juga perdagangan. Sehingga menurut Bang Netra ini justru ketika Pak Ganjar semakin menyoroti kubu lain dengan mengatakan bahwa ada tangan-tangan yang memiliki kuasa untuk mencekal dan juga menguntungkan pihak-pihak tertentu, itu sangat disayangkan karena justru yang memiliki potensi untuk melakukan itu adalah kubu PDIP Perjuangan sendiri, karena menteri-menteri terkait itu ada di dalam kubu PD Perjuangan. Aiman Wicaksono, ada 6 laporan Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orang yang buka? Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami ini. Baik sahabat sekalian, ini dari pihak Bareskrim Mabes Polri ketika bertemu atau rapat dengar pendapat bersama dengan DPR RI dari Komisi 3
justru mereka mengingatkan Bang Aiman yang dalam hal ini adalah juru bicara dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud, agar tidak seenaknya menyebut atau mengatakan bahwa ada pihak tertentu, dalam hal ini oknum polisi, salah satu komandan, yang memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan salah satu pasangan capres-cawapres. Dan hal ini sangat disayangkan karena tanpa adanya bukti. Sehingga pihak kepolisian ini meminta Bung Aiman tidak hanya berkuar-kuar seperti itu, tetapi harus bisa datang dan tunjukkan bukti bahwa apa yang sampaikan itu benar. Jika tidak, ini sudah menjadi masuk ke ranah hukum sebenarnya, karena menuduh tanpa bukti. Karena dikatakan bahwa ada komandan kepolisian yang memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan pasangan tertentu dan juga membongkar paksa spanduk atau baliho dari pasangan lainnya. Dan hal ini memang sudah ditanggapi oleh pihak kepolisian, dalam hal ini dari Mabes Polri, mengingatkan agar orang tidak seenaknya melemparkan isu kemudian menjadi konsumsi publik, tetapi harus mampu menyampaikannya berdasarkan data dan fakta. Pertandingan voli dibubarin, rumahnya Mas Butet diteror, balihonya Ganjar pada diturunin, Adian Apitupulu dilaporin ke polisi, Hasto dari PDI Perjuangan dilaporin ke polisi, Aiman jubir TPN Ganjar dilaporin juga ke polisi, dan yang terakhir anak dan istri dari Direktur Carta Politika yaitu Mas Toto kabarnya diintimidasi dan diteror, sampai akhirnya Mas Toto terpaksa berhenti mainan sosmed. Dan yang dikerjain semuanya adalah pendukung dan tim ses Ganjar. Yang ngerjain semuanya adalah pendukung dan relawannya Prabowo Gibran. Jadi sebenarnya yang ketakutan itu kita atau mereka? Jadi sebenarnya yang takut kalah itu kita atau mereka? Apa lo? Baik, ini isu makin berkembang bahwa sesungguhnya yang memiliki rasa takut yang luar biasa itu adalah pasangan Prabowo Gibran, sehingga timnya yang membuka spanduk-spanduk yang mengintimidasi dari pimpinan Carta Politika, istri dan anaknya, dan juga beberapa aktivitas lain yang merugikan kubu PD Perjuangan itu sendiri. Dan hal ini dikatakan bahwa itu ada dilakukan oleh pihak dari Prabowo Gibran dan merugikan pihak dari Ganjar dan Mahfud. Tetapi ketika berbicara dengan pihak dari Prabowo dan Gibran, justru hal sebaliknya terjadi. Bahwa menurut mereka bahwa selama ini justru kubu PD Perjuangan merasa takut, panik, dan lain-lain, sehingga lebih banyak menebarkan isu ke publik terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Menurut saya yang mesti diperbaiki oleh bangsa ini dan yang dicari oleh bangsa ini adalah kenapa kita sekarang membiarkan politisi, malah pemimpin kita yang tertinggi kehilangan apa yang disebut Bung Karno sebagai fatsun politik. Fatsun politik itu berasal dari etika politik. Jadi ketika kita punya pemimpin yang sudah kehilangan etika dan dalam tanda kutip adalah pemimpin yang tidak tahu malu, maka bangsa ini dalam masalah besar. Sebenarnya pemimpin yang hari ini sedang lupa diri, lihatlah bahwa sebuah kebenaran mau ratusan tahun, mau berapapun abad, itu akan terbukti kebenarannya. Apalagi di abad sekarang kita memegang senjata komunikasi handphone. Ratu Kalinyamat lama kita bela namanya karena kita nggak punya handphone zaman itu. Tetapi sekarang semua kesalahan, semua kemiringan daripada kesalahan penyalahgunaan kekuasaan itu akan sangat mudah ditolak, dibantah atau dilawan oleh rakyat. Sebagai akademisi yang mendalami pertahanan dan keamanan, satu aja kegelisahan yang saya rasakan. Masyarakat sudah sangat resah dan marah. Mereka tidak semua bisa bersuara. Jangan sampai people power terjadi. Karena ketika people power terjadi, ini akan lebih parah dari 1998. Karena apa? Karena 98 tadi kita belum punya apa yang disebut sekarang ini yang lebih canggih segala-galanya. Mungkin dulu ada BBM ya, saya lupa juga, atau SMS. Tapi SMS ya zaman itu, masih SMS. Tapi sekarang kita sudah punya ini dan itu lebih mengerikan kalau kita tidak mampu mengontrol. Baik sahabat sekalian, ini merupakan salah seorang pengamat militer ya, Ibu Koni Bakri, yang memiliki keraguan, ketakutan jangan sampai situasi politik yang tidak menentu saat ini akan menggugah masyarakat untuk melakukan people power. People power ini sebelumnya juga sudah pernah dirancang oleh Amin Rais dan juga beberapa tokoh lainnya, tetapi nyatanya gagal. Ini menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya rakyat itu sudah paham
kira-kira presiden yang saat ini menjabat, yaitu Presiden Jokowi, benar-benar kepemimpinannya untuk kepentingan dirinya atau memang untuk kepentingan rakyat. Sehingga rakyat itu kalau memang mau dikibulin dengan cara apapun, mereka tetap melihat hasil nyata yang telah dilakukan oleh pemimpinnya, yakni Pak Presiden Jokowi. Dan tentu tidak bisa dipungkiri bahwa kepuasan masyarakat Indonesia akan kepemimpinan Jokowi itu sudah mencapai angka yang luar biasa dan tertinggi di dunia, yaitu 82%. Sehingga mau hadirkan pengamat politik, pengamat militer, siapapun dia untuk menjatuhkan kepemimpinan Jokowi itu sangat sulit. Karena justru ketika mengatakan Jokowi tidak baik, itu sama dengan menghakimi 82% penduduk Indonesia. Yang notabene 80% itulah yang menyatakan puas akan kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan Ibu Koni memang awalnya juga bagus menyampaikan beberapa pendapatnya, analisanya cukup menarik. Tetapi akhir-akhir ini lebih banyak menyerang Presiden itu dikarenakan memang beliau adalah salah satu caleg dari PD Perjuangan, ya, calon DPR RI dari PD Perjuangan. Sehingga wajar kalau memang narasi yang dibangun pasti seperti ini. Tetapi karena ketika orang melihat bahwa beliau adalah pengamat militer, sehingga ini menjadi konsumsi warga atau masyarakat yang merasa bahwa ini berbahaya negara kita saat ini. Tetapi sesungguhnya yang terjadi itu semuanya baik-baik saja. Tetapi narasi ini perlu dibangun, ya, karena memang melihat situasi saat ini, kubu PD Perjuangan sudah sedikit mengalami kesulitan, di mana elektabilitas Ganjar Mahfud tidak pernah naik, malah justru sekarang menurun drastis pasca keputusan MK, dan juga setelah serangan demi serangan yang dilakukan terhadap Jokowi, Prabowo, dan Gibran, justru elektabilitas Prabowo dan Gibran langsung meroket, bahkan melebihi angka 40%. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Justru semakin menyerang Jokowi akan malah lebih menjerumuskan pasangan Ganjar dan juga Mahfud ini makin turun, ya. Bukan lagi ibaratnya pesawat mau take off tetapi mau landing. Jadi elektabilitasnya makin menurun dan menguntungkan dua kubu lainnya, yakni Prabowo dan juga Anies, yang selama ini biasanya Ganjar posisi pertama, kedua diikuti oleh Prabowo, dan juga yang ketiga itu Anies. Justru sekarang malah terbalik, Prabowo urut pertama, kedua Anies, dan ketiga Ganjar. Dan ini akan berbahaya jika hal-hal yang dilakukan oleh kubu PD Perjuangan dengan menyerang Jokowi tidak dihentikan atau tidak di-stopkan, justru akan lebih merugikan pihak atau kubu dari PD Perjuangan itu sendiri. Halo, tonton video Adian Apitupulu. Abang iparnya Prabowo namanya Sudayat Jiwandono, tersangka BLBI. 1. BLBI. Adik kandungnya namanya Hasim, tersangka BLBI juga. 2. Adik iparnya namanya Tommy, inkrah membunuh hakim, di penjara. Oke? Prabowo-nya berdasarkan keputusan DKP penculik. Ada 4 isu yang saya mau bahas tentang videonya Adian. Yang pertama adalah soal Sudajat Jiwandono yang dia tuduhkan penjahat BLBI. Adian, Sudajat Jiwandono itu oleh Jaksa Agung di zaman itu di SP3 tahun 2003. Jadi kau pertanyakan aja Jaksa Agung di zaman itu. Yang kedua, kasusnya Pak Hasim. Adian, Pak Hasim itu tidak dituduh pengemplang BLBI. Ada kesalahan administrasi proses yang menurut BI dia lakukan, yaitu batas pemberian minimum kredit BMPK, batas minimum pemberian kredit dilakukan oleh Pak Hasim kepada Bank Industri. Jadi Pak Hasim di situ bukan pidana korupsi, bukan kejahatan BLBI. Pengacaranya itu si Hotman Paris, kau tanya itu Hotman Paris, Hutapea. Terus yang ketiga, Tommy Soeharto. Adian, Tommy Soeharto itu adalah mantan adik iparnya Pak Prabowo. Nggak layak kau kaitkan ke Pak Prabowo, Adian. Kalau itu sarjana hukum, kau bilang, malu kampusmu kalau kau begitu. Sama seperti ini, Adian. Kalau kau dikaitkan sama adik iparmu, kandung, terpidana kasus narkoba yang terakhir lepas dari tahanan LP Tangerang. Kan adik iparmu itu terpidana narkoba, Adian. Dikaitkan sama kau layak tidak? Kan tidak layak kan, apalagi dalam pencalekanmu, anggota dewan kau. Ya dia berbuat itu, ya dia, kau kan enggak. Iya. Kau wise lah, kau bilang kau sarjana hukum. Lalu Pak Prabowo kau tuduh, kau bilang DKP hasilnya penculik. Mana yang kau baca? Kepres Presiden Habibie memberhentikan Pak Prabowo dengan
hormat, artinya Pak Prabowo purnawirawan, purna dia adian, dan dia mendapatkan pensiunnya adian. Jadi jangan kau eksploitasi lah isu hampir 5 tahun untuk kepentingan politikmu agar duduk di sana. Sutet, aku tanya, dari tahun 97 kita advokasi, bagaimana sekarang warga Sutet? Hak-haknya mereka kau perjuangkan tidak di DPR itu, Adian? Tidak, bahkan komisi yang kau tempati tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Sutet sana, Adian. Jadi sudahlah, berhentilah kau dengan cara-cara mengeksploitasi gini. Oke? Wah, ini keren ya. Informasinya cukup menarik dari salah satu aktivis tahun 98, di mana Adian Napitupulu sering menyerang Jokowi dan juga beberapa orang dekatnya, termasuk saudaranya Pak Hasim Jayahadikusumo, kemudian Pak Tommy Soeharto, dan juga beberapa pihak lainnya. Nah, di sini disampaikan atau diklarifikasi oleh salah satu aktivis tahun 98 ini, justru lebih terang benderang. Bagaimana ia mengatakan bahwa jika Tommy Soeharto harus dikait-kaitkan dengan Prabowo, itu sangat tidak masuk akal. Karena Tommy Soeharto itu statusnya sebagai ipar, ya, adik ipar. Jadi kalau memang dikaitkan itu tidak pantas. Dan justru aktivis 98 ini mengatakan apa? Bahwa Pak Adian Napitupulu punya ipar juga masuk dalam satu kasus, yaitu kasus narkoba. Apakah Bang Adian terima ketika ia dikaitkan dengan iparnya tersebut? Hal ini sungguh berbeda karena memang ada dua pribadi yang berbeda. Jadi di dalam hukum tidak bisa dikait-kaitkan satu dengan yang lain. Ketika salah seorang atau saudara kita membunuh orang lain, ya justru dia yang harus berhadapan dengan proses hukum, bukan kita. Bukan karena kita sebagai saudara harus bisa memikul tanggung jawab hukum tersebut. Dan itu memang tidak dibenarkan. Kemudian yang berikut dikatakan bahwa Pak Hasim Hadikusumo atau saudara dari Pak Prabowo Subianto dikatakan terkait masuk dalam kasus korupsi di BLBI, dan itu sudah diluruskan bahwa tidak benar seperti itu. Pak Hasim tidak masuk dalam kategori korupsi. Lalu yang berikut, Pak Prabowo dikatakan sebagai berdasarkan DKP dikatakan sebagai penculik dan lain-lain di kasus tahun 98. Tetapi lagi-lagi salah seorang aktivis 98 ini mengatakan apa? Bahwa berdasarkan Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie kala itu, Prabowo itu diberhentikan, ya, diberhentikan dengan hormat. Artinya dia purnawirawan dan menerima gaji pensiun, sehingga tidak dibenarkan kalau dikatakan bahwa Pak Prabowo itu dipecat tidak dengan hormat atau ya tidak masuk dalam kategori purnawirawan, dan itu memang tidak dibenarkan. Dan sangat disayangkan oleh seorang aktivis tahun 98 ini, ya, dia sangat sayangkan karena memang Pak Adian Napitupulu juga adalah seorang sarjana hukum, harusnya pandangannya lebih luas tentang hukum, ya. Jadi tidak bisa dikait-kaitkan antara Prabowo dengan pihak-pihak lain yang notabene bukan Prabowo sendiri yang melakukannya. Harusnya jika itu dilakukan oleh Prabowo, baru dikatakan bahwa ini Prabowo punya kesalahan. Tetapi ketika ipar, saudara, dan lain-lain itu dikait-kaitkan, itu sangat tidak masuk akal. Karena berbicara hukum, berbicara per pribadi, tanggung jawab per pribadi, tidak bisa dikait-kaitkan seperti itu.